Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Memang dalam surat Al-Baqarah ayat 187 bagi suami istri diharamkan dalam berhubungan itu kan hanya di siang hari. Ya, walaupun dia musafir boleh berpuasa, boleh tidak, tapi ketika dia musafir memilih tidak berpuasa, siang harinya tetap tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Bolehnya hanya di malam hari. Nah, satu kasus bisa jadi alhamdulillah kewajiban suami istri ya dilakukan di malam hari, karena dalam surat Al-Baqarah ayat 187 ahillalakum lailatus siyam arrafathu ila nisaikum. Enggak apa-apa ya melakukan ibadah khusus bagi suami istri di malam Ramadan. Kasus bisa jadi terjadi ketika ketiduran. Ya Allah, gimana nih? Bisa jadi 15 menit lagi mau subuh, sedangkan harus ada kebiasaan sunnah makan sahur. Jangan sampai bapak ibunya ketika melakukan ibadah khusus di malam hari membuat anak-anak pun tidak berdaya. Kenapa? Jadinya nggak sahur. Kenapa nggak sahur? Habis bundanya nggak keburu mandi dulu, ya bundanya kelamaan mandinya. Ya begitu udah selesai mandi, udah mau subuh. Anaknya baru makan 1 suap, 2 suap, udah masuk waktu subuh. Berarti kan ya ini akan membuat gaduh di dalam rumah. Nah, jadi gimana ya kondisinya ketika dalam kondisi junub, kemudian harus makan sahur. Tolong diperhatikan. Rasulullah SAW pernah ya, ketika di waktu junub tidak pernah menghalangi seseorang itu tidak berpuasa. Tetap harus berpuasa karena babnya adalah untuk mandi bukan menjadi rukun syarat sahnya makan sahur. Enggak. Makan sahur mah baik dalam keadaan junub ataupun sudah mandi, no problem, enggak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika belum sempat mandi, ini gimana ya yang prioritas mandi dulu, apa sahur dulu. Nah, jadi perhatikanlah masalah waktunya. Jika memang waktunya masih cukup untuk mandi, ahsantum, bagus, mandi dulu. Yang kedua, masih ada sempat untuk sholat, ya walaupun cuma 2 rakaat, ahsantum, ya lakukan sholat 2 rakaat. Tapi kalau ya Allah, gak keburu nih, sedangkan ya harus menyiapkan hidangan makan sahur. Gak keburu kalau harus mandi dulu. Kalaupun tidak keburu untuk mandi, tolong tetaplah wahai para ibu, ya pertama berwudu. Tetaplah berwudu. Karena wudu itu untuk menjadikan masakan yang akan kita hidangkan menjadi barokah. Ya, karena wudu bukan untuk mensucikan hadas besar. Hadas besar kan harus mandi. Tapi wudu karena kita nggak sempat mandi, maka wudu itu untuk menjadikan barokah makanan kita. Ya, hidangkan untuk anak-anak. Karena maaf, terkadang itu orang menganggap, aduh, kalau belum mandi, maka nanti jadi najis. Tidak, tangannya orang beriman tidak menjadi najis. Ya, masalah dia harus mandi bukan untuk menghidangkan makanan sahur. Mandi itu adalah kewajiban untuk sholat subuh. Kalau memang sempat untuk makan sahur. Karena Rasulullah SAW pernah boro-boro mau mandi, boro-boro mau makan sahur. Nggak sempat, sudah masuk waktu fajar. Ya begitu sudah masuk waktu fajar, tetap ya harus ya dia berpuasa, wajib puasa.
nggak sahur resiko lagi kesiangan, ya nggak pasang alarm, ya tapi ya ketika kondisinya waktu sahur, waktu subuh, ya dia masih dalam kondisi junub, ya tetap mewajibkan dia untuk berpuasa dengan niat saum Ramadan. Itulah kenapa banyak di antara orang tua kita dulu di masjid-masjid, walaupun baru hari pertama Ramadan kan kita sudah diminta untuk nawaitu niatnya puasa Ramadan ya dalam 1 bulan. Karena syarat untuk dia sah puasanya kan berniat di waktu fajar, di waktu sahur, di waktu subuh. Nah, dengan demikian, ayolah teman-teman sekalian, ya. Jadi ketika memang kita punya ibadah bonus dengan suami istri karena dihalalkan di malam hari, silakan. Tapi preparelah waktu, ya pasanglah alarm, karena jangan sampai kebutuhan biologi suami istri terpenuhi, tapi kita menzolimi hak anak untuk mendapatkan makanan sahur yang layak. Jadi istri-istri perlu membuat ya plan A, plan B. Kalau memang dia harus melayani suaminya, ya dia harus sedikit pengorbanan ya setelah tuntas untuk suaminya, maka dia pun akan berusaha memberikan kebaikan juga untuk anak-anaknya di waktu sahur. Jangan sampai ketiduran, jangan sampai kebablasan. Kan begitu. Nah, setelah kita sudah menyiapkan waktu sahur, hal yang penting lagi, maaf, terkadang kita itu mengandalkan azan. Padahal ayat di surat Al-Baqarah 187, setelah kita diminta untuk enggak masalah dihalalkan di malam hari bagi suami istri. Namun ketika kamu makan, ketika kamu minum, jangan lupa perhatikanlah waktu fajar. Berarti waktu sholat, waktu subuh. Jika misal subuh itu jam 4.43, bahaya kalau kita nggak hati-hati. Ada yang minum seteguk air jam 4.44. Berarti apa? Batal puasanya. Jadi kita mentang-mentang kesiangan, jangan meremehkan 1 menit. Ya subuh jam 4.43, dia masih membiarkan anaknya minum jam 4.44. Berarti apa? 1 menit aja tidak dia jaga, membuat puasanya ini gak sah dan wajib qadha 1. Ya, maka kalau dia tidak berhati-hati, bagaimana dia menjaga hari-hari berikutnya dalam kehidupan dia? Ya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, ayo seorang ibu, ketika memang hak suaminya perlu dilayani secara biologis, tapi jangan lupa hak keluarganya. Makanlah, minumlah, sampai kalian bisa membedakan benang putih dengan benang hitam di waktu fajar. Jadi benar-benar mawas diri, ketakwaan kita itu dilihat pada saat itu. Tempel jadwal imsakiyah, cek setiap hari, karena bisa jadi 4-5 hari itu cuma beda semenit. Jadi benar-benar subuh jam 4.43, jangan sampai ada di antara anak-anak kita yang minum seteguk air jam 4.44. Maghrib jam 18.11, jangan sampai ada di antara anak kita minum seteguk air jam 18.10. Hanya gara-gara apa? Gara-gara bergantung kepada muadzin. Padahal muadzin bisa jadi human error. Ya, dia kecepatan, dia kelambatan, dan ini fatal. Karena bicara tentang hubungan suami istri, bicara masalah waktu sahur dan waktu berbuka, ujung ayatnya Allah menyebutkan adalah la'allahum yattaqun. Buktikan ketakwaan kamu, 1 menit aja kita jaga, ya kenikmatan dengan suami istri silakan aja di malam hari, tapi di waktu sahur perhatikanlah jangan sampai melalaikan dan menzolimi anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.